Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Messi dan Lewandowski bisik-bisik, bahas apa sih? Selepas laga, Lionel Messi dan Robert Lewandowski terlihat saling berbisik. Padahal jelang akhir pertandingan, Lewandowski sempat menjegal Messi yang berupaya menembus pertahanan Polandia. La Pulga kemudian ditanya terkait apa yang dibahas dengan Lewandowski. Messi justru tidak mau mengatakannya kepada publik dan merasa hal itu ranah privasi. Mereka mengajari saya bahwa semua yang terjadi di lapangan tetap di lapangan, begitu juga di ruang ganti. Hal-hal yang kami katakan satu sama lain secara pribadi tidak akan pernah keluar dari saya, kata Messi. Mengapa Argentina belum mainkan Dybala? Striker Argentina Paulo Dybala sama sekali belum bereaksi di Piala Dunia 2022. Pelatih Argentina Lionel Scaloni berkukuh hal itu karena persoalan taktik saja. Scaloni memastikan Paulo Dybala dalam kondisi fit bukannya cedera, namun Dybala bukan berarti tidak akan dimainkan di sisa turnamen. Kalau dia tidak bermain itu cuma soal keputusan taktik. Paulo baik-baik saja kok, dia tentu saja akan bermain seperti rekan-rekan setim dia lainnya, ujar Scaloni. Pulisic fit untuk laga Belanda versus Amerika Serikat. Pulisic mendapat cedera saat menabrak kiper Iran. Pulisic tumbang cukup lama sebelum melanjutkan laga hingga selesai babak pertama. Pulisic lantas digantikan di awal babak kedua dan bahkan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan pada tulang panggulnya. Pemandangan ini tentu mengkhawatirkan untuk Amerika Serikat mengingat Pulisic jadi andalan di lini serang Amerika. Terkait kabar dirinya akan absen akhir pekan ini, Pulisic membantah seraya menegaskan akan fit untuk pertandingan kontra Belanda. Puasa medsos bawa berkah untuk Socceroos. Australia gemilang dengan merebut tiket 16 besar Piala Dunia 2022. Larangan bermain di media sosial dari sang pelatih membawa berkah. Graham Arnold tak ingin ada gangguan dari luar yang bisa merusak fokus para pemainnya dan terbukti jitu. Mereka juga dilarang melakukan selebrasi apapun. Tidak ada perayaan, itulah kenapa kami bisa menang lagi. Setelah meraih kemenangan hebat atas Tunisia, tidak ada selebrasi, tidak ada emosi, tidur saja, dan tidak ada medsos, ujar Graham Arnold. Gerardo Martino siap tanggung jawab atas gagalnya Meksiko di Piala Dunia 2022. Gerardo Tata Martino mengaku siap bertanggung jawab atas kegagalan timnas Meksiko di Piala Dunia 2022. Ia mengatakan bahwa tidak seharusnya tim berjuluk El Tri tersingkir secepat itu di babak fase grup. Tata Martino juga mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala timnas Meksiko. Saya memikul semua tanggung jawab atas kegagalan besar ini. Kontrak saya berakhir ketika wasit meniup peluit untuk mengakhiri pertandingan dan tidak ada yang lebih dari itu, ujar Tata Martino. Dusan Vlahovic rela bermain dengan satu kaki asal bisa perkuat timnas Serbia di laga terakhir. Timnas Serbia akan menghadapi laga hidup mati melawan Swiss pada matchday terakhir grup G Piala Dunia 2022. Jelang menatap laga tersebut, Vlahovic ternyata sedang mengalami cedera pangkal paha usai tampil di pertandingan perdana. Terlepas dengan kondisinya tersebut, ia bertekad untuk terlibat di laga penting bagi negaranya. Terlebih, timnas Serbia dituntut meraih kemenangan agar bisa lolos ke babak 16 besar. Jika dibutuhkan dengan satu kaki, saya siap, ujar Vlahovic. Warisan generasi emas Belgia jauh lebih penting daripada sekedar trofi juara. Generasi emas timnas Belgia dianggap gagal karena tidak bisa mendapatkan satu trofi di turnamen besar. Pelatih Roberto Martinez tidak setuju dengan anggapan tersebut. Menurutnya generasi emas Belgia mewariskan sesuatu yang lebih penting daripada sekedar trofi juara. Sekarang ada 21 pemain yang sudah mendapatkan lisensi kepelatihan A. Generasi ini akan memberikan dampak bagi sepak bola Belgia dari ranah kepelatihan. 20 tahun ke depan, sepak bola Belgia tidak akan sama lagi berkat generasi ini, ujar Martinez. Ini satu-satunya bek Inggris yang bisa hentikan Kylian Mbappe.
Legenda Manchester United Rio Ferdinand menyebut Kyle Walker dari Inggris sebagai satu-satunya bek yang bisa menghentikan bintang Prancis Kylian Mbappe. Walker baru mendapat kesempatan tampil satu kali di Piala Dunia 2022. Meski begitu, Rio Ferdinand merasa sangat yakin kalau pemain Manchester City itu bisa mengatasi Mbappe. Bagi saya, Kyle Walker adalah satu-satunya bek di planet ini saat ini yang akan berdiri di sana dan menghadapi Mbappe. Dia punya kepercayaan diri untuk melakukan itu, dan dia satu-satunya yang mampu melakukan itu menurut saya, kata Ferdinand. Erik ten Hag nantikan pemain muda MU ini mentas di tahun 2023. Ada sebuah informasi menarik datang dari Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu dilaporkan memantau perkembangan Amad Diallo di Sunderland. Ten Hag mengirimnya ke Sunderland agar ia bisa mendapatkan jam bermain yang reguler. Sang manajer memiliki kepercayaan yang besar pada Diallo. Ia percaya sang pemuda memiliki bakat yang luar biasa besar dan bisa jadi bintang penting bagi MU. Jadi, ia berharap Diallo sudah matang setelah pulang dari masa peminjamannya dan ia akan mengintegrasikan sang pemain di tim utamanya. Liga Spanyol serukan sanksi berat untuk Juventus usai petinggi klub mundur serentak. Keputusan para petinggi Juventus untuk mundur dari jabatannya disebabkan oleh investigasi awal dari Jaksa Turin. Dalam temuannya, Juventus disebut membuat laporan akuntansi yang palsu dan pembayaran pemain yang tidak tercatat. Liga Spanyol pun langsung memantau perkembangan kasus ini dan tidak membiarkan Juventus lepas begitu saja. Kegigihan Liga Spanyol dalam masalah ini tidak lepas dari keinginan mereka menjalankan kompetisi yang sehat. Untuk itu, Liga Spanyol menginginkan hukuman berat bagi klub-klub yang telah melanggar peraturan UEFA. Meksiko gagal lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya sejak 1978. Meksiko harus gigit jari setelah dipastikan tersingkir dari ajang Piala Dunia 2022. El Tri menang 2-1 atas Arab Saudi tetapi kalah jumlah gol dengan Polandia. Kegagalan ini sekaligus mengulangi catatan buruk 44 tahun silam sejak 1994 hingga 2018. Mereka selalu lolos ke babak 16 besar meski pada akhirnya terhenti di babak tersebut. Ini mungkin menjadi catatan buruk bagi Meksiko, tapi kabar baiknya adalah mereka bakal menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada di pagelaran Piala Dunia 2026. Jika Jerman gagal total di Piala Dunia 2022, Hansi Flick tak mau mundur. Timnas Jerman akan melakoni pertandingan terakhir mereka di grup E Piala Dunia 2022 dengan menghadapi timnas Costa Rica. Pertandingan ini menjadi laga hidup mati Der Panzer. Manuel Neuer dan kawan-kawan wajib meraih kemenangan besar atas lawannya tersebut. Saat ditanya terkait peluang Jerman mengulangi kegagalan mereka di Piala Dunia 2018 yang tak berhasil lolos dari babak penyisihan grup, Hansi Flick mengakui bahwa dia sama sekali tak memiliki rencana untuk mengundurkan diri, namun Flick mengaku tak tahu apa yang akan diputuskan oleh Federasi Sepak Bola Jerman. Eduardo Camavinga ungkapkan tak mau selalu jadi super sub. Eduardo Camavinga menjadi pemain pilihan kedua di Real Madrid pada musim ini. Meski demikian, gelandang muda timnas Prancis itu berharap bisa menghapus hal itu dalam waktu dekat. Camavinga menyangkal saran bahwa dia adalah pemain yang lebih baik ketika tim bangkit dari ketertinggalan. Saat Anda seorang pemain sepak bola, Anda ingin memainkan setiap pertandingan. Saya tidak ingin memiliki peran super sub sepanjang hidup saya harus mengakui bahwa ada banyak pemain di depan saya. Saya harus belajar dari mereka dan kemudian momen saya akan tiba, ujarnya. Tawaran kontrak baru Inter kepada Milan Skriniar sudah bersifat final. Sejak musim panas tahun ini, Milan Skriniar gencar diberitakan bakal hengkang meninggalkan Inter Milan. Sebab kontrak bek asal Slovakia tersebut akan habis pada Juni tahun depan. Nerazzurri sudah menyodorkan kontrak baru kepada Skriniar. Meski tidak diketahui berapa lama durasi kerja Skriniar di kontrak barunya tersebut, Inter berani menggaji Skriniar sebesar 6 juta euro per musim. Tawaran dari Inter itu sendiri sifatnya sudah final. Meski begitu, Skriniar dan agennya diklaim masih berharap Inter mau menaikkan lagi besaran upahnya ke angka 7 juta euro per musim. Tunggu hasil persidangan, FIGC tak mau buru-buru beri sanksi ke Juventus. Juventus saat ini sedang diselidiki terkait laporan keuangan yang dimanipulasi. Salah satu persoalannya adalah membayar pemain lewat jalur tidak resmi.
Juventus dibayangi sanksi degradasi ke Serie B jika terbukti bersalah. Presiden FIGC Gabriele Gravina berharap semua pihak membiarkan otoritas hukum bekerja terlebih dahulu sampai pihaknya benar-benar bisa mengambil keputusan terkait sanksi yang tepat untuk dijatuhkan kepada Juventus, yakni berupa denda, pengurangan poin, atau didegradasi jika terbukti bersalah. Southgate soroti keyakinan lebih Inggris di Piala Dunia 2022. Gareth Southgate mengatakan Inggris memiliki keyakinan lebih di Piala Dunia 2022 daripada di Rusia 4 tahun lalu setelah mereka lolos ke 16 besar. Inggris akan memainkan pertandingan babak 16 besar melawan runner-up grup A Senegal pada 3 Desember. Inggris sekarang akan mengincar rekor lain di Qatar. Saya pikir dibandingkan dengan Rusia ada mentalitas yang berbeda di grup. Ada lebih banyak kepercayaan, sekarang ada lebih banyak harapan, lebih percaya diri dan pengalaman dalam pertandingan besar, kata Southgate. Masa depan Donny van de Beek di Manchester United masih belum jelas. Berdasarkan laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, Donny van de Beek sempat dikabarkan ingin cabut musim dingin nanti karena tidak menemukan waktu bermainnya sesuai. Akan tetapi dari laporan yang sama, kemungkinan van de Beek untuk cabut masih susah terjadi. Alasannya Erik ten Hag dikabarkan masih memberikan kepercayaan pada sang gelandang untuk membuktikan performanya bersama dengan skuad Manchester United. Karena itulah masa depan dari van de Beek di bawah pelatih Erik ten Hag sampai saat ini dikabarkan masih belum jelas. Marco Kurela beberkan keinginan kembali perkuat Barcelona. Pemain Chelsea Marco Kurela beberkan keinginannya untuk kembali untuk memperkuat mantan klub Barcelona suatu hari nanti. Setelah gagal masuk skuad Spanyol untuk Piala Dunia, Cucurella tetap bersama Chelsea musim dingin ini, tetapi meluangkan waktu untuk berbicara dengan Radio Catalunya tentang kemungkinan kembali ke Camp Nou. Saya tidak mendapat kesempatan untuk benar-benar bermain untuk Barcelona dan saya selalu kecewa tentang itu. Pada akhirnya, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan menghargainya. Itu akan sangat menyenangkan, kata Cucurella. Lanjut atau tidak di Barca, Sergio Busquets bakal umumkan di Februari 2023. Sergio Busquets saat ini sedang memasuki musim terakhirnya bersama Barcelona. Kontrak gelandang asal Spanyol tersebut akan habis Juni tahun depan, dan sejumlah klub pun mulai melirik pemain berusia 34 tahun itu. Terkait keputusannya untuk lanjut di Barca atau tidak musim depan, Busquets mengatakan kalau dirinya baru bisa memberikan kejelasan sekitar bulan Februari 2023. Saya sudah bilang di musim panas lalu, saya belum memutuskan. Kita lihat saja kemana ujungnya nanti. Sekitar bulan Februari saya ingin semuanya jelas, ucap Busquets. Jelang hadapi Portugal, Paulo Bento minta maaf pada skuad Korea Selatan. Pelatih timnas Korea Selatan Paulo Bento meminta maaf kepada timnya jelang pertandingan kontra timnas Portugal yang akan digelar pada dini hari nanti. Bento sendiri pada laga ini tak bisa mendampingi timnya karena menjalani skorsing usai mendapatkan kartu merah pada laga kontra Ghana. Saya ingin mengatakan kepada para pemain saya bahwa saya sangat menyesal dan minta maaf. Saya tak menunjukkan reaksi yang baik pada situasi tersebut. Pada akhirnya saya hanyalah manusia biasa, ujar Bento. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!